Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita bergabung bersama Head of Research Samuel Sekuritas, Pak Surya Dharma. Selamat pagi, Pak Surya. Selamat pagi. Ya, indeks kita tadi kembali meninggalkan level 6.000. Sebenarnya apa yang terjadi pagi ini? Ya, sebetulnya sih indeks kita ini kan sangat tergantung oleh saham perbankan kita yang big caps ya khususnya. Jadi selama BBCA dan BBRI itu masih negatif, itu harusnya sih market juga nggak bisa kemana-mana ya. Jadi kuncinya memang di dua saham itu ya, yang sampai saat ini saya lihat masih mengalami penurunan ya. Walaupun BRI tadi dibuka sempat positif, sekarang mulai kembali negatif ya, walaupun nggak banyak ya. Jadi memang dua saham ini khususnya menjadi kunci dari IHSG kita ya. Karena di luar sebenarnya regional, kalau saya lihat kan di Nikkei maupun di Hang Seng itu naiknya cukup tinggi juga ya pagi ini ya. Tapi kita ternyata belum mengalami kenaikan karena dua saham itu masih mengalami penurunan ya. Apa yang membuat sektor perbankan, khususnya ada dua saham tadi itu dari sektor perbankan yang tertekan pada pagi ini, apa yang membuat? Sebenarnya itu dari kemarin itu kan kita penurunan, saya juga sempat bertanya-tanya, sempat berdiskusi juga ya dengan rekan-rekan itu kenapa bisa terjadi penurunan begitu tajam kemarin. Padahal sebetulnya yang lain-lain itu turun tapi mungkin tidak begitu dalam ya. Salah satunya memang yang dikhawatirkan kan salah satunya adalah mulai menyebarnya kembali COVID-19 di beberapa negara ya. Jadi yang membuat vaksin juga mulai agak seret karena beberapa produsen itu mungkin lebih mengutamakan konsumsi di dalam negerinya ketimbang ekspor gitu ya. Jadi mungkin di kita juga agak sedikit terjadi pelambatan ya dalam pengiriman gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga ada data mengenai PPI di Amerika Serikat. Jadi production price index yang meningkatnya cukup tajam ya, sekitar 4,9% ya kalau saya nggak salah lihat hari Jumat. Jadi itu juga mengakibatkan kemungkinan CPI yang akan diumumkan malam ini itu mungkin juga akan terjadi kenaikan yang di luar perkiraan sebelumnya juga ya. Karena konsensusnya kan memperkirakan CPI itu inflasi di sana itu mungkin bisa mencapai 2,5% ya. Yang mungkin saja bisa di atas itu juga gitu kalau melihat dari data PPI yang begitu tinggi ya. Karena biasanya mereka kan sejalan ya antar production dengan consumer gitu ya. Itu mungkin yang jadi hambatan di market regional termasuk kita juga kemarin ya. Apalagi kita kan rupiah kita juga melemah ya. Semalam kan sempat melemah juga, jadi itu membuat juga tekanan juga pasar modal gitu ya. Apakah artinya ini akan sulit kembali ke level 6.000 untuk hari ini, Pak Surya? Kuncinya sih sebenarnya di BCA dan BRI ya. Kalau begitu itu mulai reda ya. Kalau mulai reda itu harusnya juga indeks mungkin bisa balik kembali ya. Tapi memang di bulan Ramadan ini biasanya kan pasar itu kecenderungannya kan lebih sepi ya dibandingkan kondisi normal ya. Secara historis ya. Jadi itu juga mungkin yang membuat pasar kita mungkin tidak begitu aktif ya dalam beberapa hari ini gitu. Baik, memang secara historis setiap menjelang bulan Ramadan sedikit sepi. Kalau transaksi asing sejauh ini seperti apa, Pak Surya? Asing sih kemarin masih net sell tapi ya nggak begitu besar ya, kecuali di BCA ya. Kalau yang bank-bank lain sih saya lihat nggak begitu, tekanannya nggak begitu besar ya. Tapi memang lokal-lokal ini kan sebetulnya yang ikut-ikutan mengambil posisi jual juga kemarin ya. Jadi memang ada mungkin pagi hari itu sebetulnya kita memperkirakan sebetulnya kemarin itu nggak turun ya. Jadi cenderung flat karena kita juga menghadapi bulan puasa ini. Tapi ternyata itu karena beberapa berita tadi tekanan yang dari asing itu hanya melakukan penjualan yang sebetulnya tidak begitu besar, tapi yang investor lokal ini yang ikutan menjual gitu ya, jadi menekan pasar gitu sebetulnya kan. Jadi kalau dari flow asing ini sih sebetulnya tidak begitu signifikan sih kalau saya lihat ya 2 hari ini ya. Hari ini diharapkan sih mungkin kalau tekanan jualnya sudah mereda, harusnya sih indeks mungkin bisa kembali menguat lagi ya, walaupun belum terlalu besar ya penguatannya gitu. Baik, kalau kita lihat sekarang indeks kita itu terkoreksi hampir 50 poin. Nah, dari fundamental sendiri kita secara ekonomi, kira-kira apa yang bisa menstimulus untuk kembali menguat, Pak Surya? Ya, kalau misalnya CPI malam ini di US misalnya cukup tinggi ya, sehingga mungkin yieldnya dari US Treasury itu mungkin akan naik ya, karena inflasinya mungkin di sana udah tinggi.
Jadi itu untuk short term mungkin akan menekan pasar regional ya, termasuk Indonesia juga ya. Tapi kalau saya pikir sih itu hanya short term aja karena dengan adanya stimulus di sana juga likuiditas itu kembali akan ke pasar kan. Setelah orang-orang itu mendapatkan dana bantuan dari pemerintah itu mungkin salah satunya mungkin juga akan masuknya harusnya likuiditas itu ke pasar ya. Pasar itu termasuk emerging market juga ya. Dan jangan lupa kalau misalnya inflasi tinggi itu kan berarti kan ekonomi di sana itu mulai membaik. Jadi kedepannya juga permintaan akan komoditas dengan sendiri juga akan meningkat juga kalau perkiraan kami ya. Jadi ini memang efek short term yang sampai untuk long term itu mungkin lebih positif sih sebetulnya. Karena saya memperkirakan juga tahun ini sebetulnya indeks kita bisa ke arah 6.500 ya di akhir tahunnya. Baik, apakah bisa dibilang untuk saat ini kita bisa buy on weakness? Betul. Jadi kita mulai menabung karena penurunan ini kan di beberapa saham itu saya lihat sudah cukup dalam juga ya, udah di level supportnya mungkin ya. Nah tapi memang kecenderungan penurunan ini kan istilahnya apa ya, orang masih ingin membeli yang lebih murah gitu ya. Jadi itu yang memang yang membuat market kita masih agak tertekan ya. Tapi di beberapa saham itu sebetulnya juga ada yang terjadi kenaikan ya sebetulnya, nggak cuma terjadi penurunan ya. Jadi kalau kita cukup selektif dalam memilih sahamnya, juga kesempatan juga sih untuk saat-saat ini ya, pada waktu harga agak tertekan ya. Jadi istilahnya lagi diskon nih, banyak barang murah gitu ya. Tapi selain dari sektor perbankan nih Pak Surya, sektor lain yang menyumbang tekanan cukup besar pada pagi hari ini dari mana saja sektornya? Saya belum melihat secara pasti sih, cuman memang seperti konstruksi juga masih tertekan katanya. Perbankan juga sebetulnya nggak semuanya mengalami penurunan juga ya. Kayak misalnya saham-saham yang digital bank seperti tadi saya kata bank itu masih naik juga hari ini ya. Jadi itu memang kalau kita menerapkan secara selektif ya, beberapa saham itu masih mengalami kenaikan juga sih sebetulnya. Namun saya memang beberapa saham yang mengalami tekanan ini seperti bank-bank yang katakanlah ya beberapa bank lah seperti BNI atau BTN itu misalnya kan, itu yang harganya udah di bawah book value mungkin sekarang ya. Jadi itu sebetulnya level yang menarik juga ya untuk time frame investasi yang lebih panjang sih sebetulnya. Okay. Itu menarik juga sih kalau saya lihat. Baik, mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada hari ini, melihat kita juga masih menunggu rilis data nanti malam begitu kan yang akan mempengaruhi indeks kita. Kita akan bahas kira-kira sama apa saja yang menarik untuk dikoleksi para investor pada hari ini. Pak Surya tetap bersama kami, pemirsa IDX Opening Bell akan kembali usai jeda.